adalah Nissan X-Trail generasi keempat. Yes, akhirnya kompetitor CR-V dari Nissan balik lagi ke Indonesia. Dan kayak CR-V juga, X-Trail yang baru ini tersedia dengan mesin hybrid. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal yang berkenaan dengan Nissan X-Trail. Satu, belum dijual. Sayangnya X-Trail baru ini baru hanya diperkenalkan aja ya di Indonesia, belum dijual. Well, kata Nissan sih bakal segera dijual kalau responsnya bagus di sini. Lama banget, di Amerika juga udah ada dari tahun 2020 kali. Well, emang di Amerika dan di Kanada, si X-Trail ini udah dijual dengan nama Rogue dari 4 tahun lalu. Tapi di luar itu, di Jepang, Australia, Eropa, dan kebanyakan negara lainnya, baru dapat X-Trail ini di akhir-akhir 2022. Dan bahkan di Asia Tenggara, X-Trail baru ini baru ada di Singapura aja dari pertengahan 2023 kemarin. Malaysia, Vietnam, Filipina, atau Thailand pun sampai sekarang belum dapat juga. So, nggak bisa dibilang telat juga sih ya di sini. Dan buat yang bilang, oh di luar udah facelift, masa di sini malah mau datang yang lama? sekali lagi, yang udah facelift atau lebih tepatnya penyegaran super minor itu baru Nissan Rogue di Amerika dan Kanada aja. Di semua market lainnya yang namanya X-Trail itu belum ya, masih sama dengan tampang yang sama kayak yang kita videoin ini. Tentunya belum ada kabar berapa harganya nanti di sini. Tapi kalau lihat harga NJKB yang terdaftar sih, bahkan yang varian hybrid dual motor AWD X-Trail ini bakal di bawah CR-V hybrid. So, kalau bener sih menarik tuh ya. Anyway, ini pilihan warnanya X-Trail di Jepang. Kali aja yang masuk sini nanti sama kayak Serena baru ya kan? Pilihan warnanya di bawah semua. So, perlu diinget yang kalian lihat di layar ini speknya belum final buat Indonesia ya. Tapi minimal bisa ngasih gambaran lah nanti X-Trail kira-kira kayak gimana. 2. Generasi keempat. Buat mengingatkan, X-Trail yang kalian lihat ini adalah generasi keempat ya. Nih yang generasi pertama kayak gini yang punya kode T30 dan pertama muncul di Indonesia tahun 2001. Yang generasi kedua kayak gini yang punya kode T31 dan pertama muncul di Indonesia tahun 2009. Yang generasi ketiga kayak gini yang punya kode T32 dan pertama muncul di Indonesia tahun 2014. Dan ini yang generasi keempat ya, kodenya T33. Generasi pertama ke kedua membesar cukup banyak, kedua ke ketiga juga sedikit membesar, dan ketiga ke keempat dimensinya mirip-mirip lah ya. Jadi sekarang ukurannya si X-Trail ini mirip-mirip sama si CR-V dan Tucson gitu. Oh dan iya, platform yang dipakai X-Trail ini juga dipakai di Mitsubishi Outlander ya. Ingat ini Outlander yang tanpa sport ya namanya. So, yang ukurannya gedean sedikit. Nah dimensinya Outlander beda-beda sedikit dan luar dalamnya pun sebenarnya kelihatan beda ya sama si X-Trail. Kecuali kalian memang nyari-nyari persamaannya. 3. Mesin hybrid. So, kalau dari sebelum-sebelum ini, X-Trail terkenal cukup boros ya di kelasnya. Yang baru ini harusnya nggak gitu lagi karena pakai mesin hybrid Nissan ya, yang disebut e-Power. Yes, kayak di Serena dan Kicks juga. Tapi motor dan mesin yang dipakai beda ya. Buat yang nggak tahu, hybrid artinya ada mesin bensin dan motor listrik. Nah, e-Power ini sistem series hybrid ya, dimana ban mobilnya hanya bisa digerakkan sama motor listriknya aja. Sementara mesin bensinnya hanya berfungsi buat nge-charge baterainya aja, alias sebagai generator atau kayak genset lah ya. Gak bisa gerakin mobilnya tuh si mesin bensinnya. Makanya kalian bakal banyak denger orang-orang Nissan sering bilang ini mobil listrik tapi tanpa perlu di-charge. Tapi ya menurut kita daripada banyak yang menyalahartikan, sebutnya series hybrid aja lah ya. Nah motor listriknya tergantung pilihnya yang varian 4x2 yang motornya cuma ada satu buat gerakin ban depannya aja, atau yang 4x4 nih yang motornya ada dua, satu buat gerakin ban depan dan satu buat gerakin ban belakang. Sistem AWD yang Nissan sebut e-Force tapi pakai angka 4 bukan pakai F ya. Nama 4x2 atau 4x4 yang motor listrik depan buat gerakin roda depan tenaganya 201 HP atau 204 PS dan torsinya 330 Nm. So, tenaga motor depan ini aja udah lebih tinggi dibanding X-Trail 2500cc yang dulu ya, atau X-Trail hybrid generasi sebelumnya. Nah, yang 4x4 ketambahan motor listrik di belakang buat gerakin roda belakang. Tenaganya 134 HP dan torsinya 195 Nm. Nah yang AWD ini tenaga totalnya 211 HP dan torsi totalnya 525 Nm. Dan ini bikin yang AWD ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 7 detik aja. Gila ya, termasuk kenceng banget sih. Baterai high voltage buat mentenagain motornya ada di bawah jok penumpang depannya. Jenisnya lithium ion dan kapasitasnya 1,8 kWh. Kecil sih ya kasih baterai hybrid. Jadi pasti kayak di Kicks dan di Serena e-Power juga, hanya bisa jalan full elektrik tanpa mesin bensin yang nyala sama sekali buat beberapa kilometer aja lah ya. Nah, mesin bensinnya sendiri menarik nih. 3 silinder 1500 cc.
So, beda ya sama di Serena yang 1400cc. Tapi ini pakai teknologi VC Turbo atau Variable Compression dan Turbocharger. Variable Compression artinya rasio kompresinya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan dari 8:1 hingga 14:1. Unik ya. Tenaga mesinnya kalau nyontek-nyontek spek yang di Jepang 142 HP dan torsinya 250 Nm. Tapi ingat ya, ini cuma dipakai buat tenagain motor generator aja yang bakal ngisi baterainya lewat inverter. Nanti baterainya baru deh tenagain motor listrik besar yang gerakin bannya. Nah, transmisinya gimana? Gak kayak sistem hybrid Toyota atau Honda yang perlu pakai transmisi khusus karena kan mereka menggabungkan mesin bensin dan motornya buat kerja bareng. Atau kayak di sistem hybrid Hyundai deh yang tetap ada transmisi konvensional. Nah, kalau transmisi e-Power di X-Trail ini direct ya, dari motor ke reduction gear ke ban. Single speed ya jadinya. Makanya feel-nya bakal bener-bener kayak mobil listrik. Buat ganti giginya tinggal pencet tombol yang di kanan sini aja dan geser ke arah yang dituju. Kalau ke N dikebawahin atau ke atasin yang agak lama ya. Ke D digeser ke bawah yang jauh, ke R digeser ke atas yang jauh, dan masukin ke P lagi tinggal klik aja tombol P-nya. Yang varian AWD ada 5 mode berkendara ya, yang bisa diganti pakai knob di konsol tengah sini. Ada Auto, Eco, Sport, Snow, dan Off-Road. Ada EV mode juga buat sebisa mungkin gak nyalain mesin bensinnya. Dan ada mode e-pedal step yang kalau diaktifin bisa aktifin one pedal driving ya, atau tepatnya nyaris one pedal lah. Jadi pas kita lepas pedal gasnya, mobilnya bakal deselerasi dan aktifin regenerative braking dan ngebuat mobilnya memelan sekaligus sambil isi baterainya. Tapi e-pedalnya kayak di Kicks yang baru dan di Serena ya, cuma memelan sampai kecepatan yang sangat rendah aja dan gak sampai mobilnya berhenti. Oh, meski uniknya di yang varian AWD e-Force ini dibilang regenerative brakingnya bakal sangat natural dan gak bikin gerakan bodinya condong ke depan banget. Oke lah ya. 4. Eksterior gagah. Kalau di X-Trail generasi ketiga banyak yang protes karena ciri khas X-Trail sebelumnya yang mengotak-ngotak jadi mulai pudar. Well, di generasi keempat ini kelihatannya Nissan mau coba bawa ciri khas itu lagi ya. Ya perlahan sih, karena dari 3/4 belakang sekarang bentuknya jadi lebih mengotak dan lebih tegas. Sedangkan dari 3/4 depan cenderung membulat-bulat dan mungkin pasar kita agak lebih familiar ya, karena cukup terbiasa dengan muka kayak gini di Livina baru ya. Anyway, Nissan bilang mempertahankan konsep tough gear dari X-Trail sebelumnya, tapi di T33 ini dikombinasikan dengan level kualitas yang lebih baik. Makanya konsepnya di Tough X Refined. Depannya, mungkin kalian udah biasa lihat grill V-Motion raksasanya ini sebelumnya di Livina ya. Meski di sini pakai emblem Nissan yang baru ya, jadi masih cukup seger lah. Nah, lampunya pakai model split juga kayak di Livina dan sama ya. Yang atas pun buat tempat DRL dan ada tulisannya tuh di pinggirnya Nissan Intelligent Mobility X-Trail. Tapi lampu bawahnya lebih sipit dibanding yang dipakai di Livina dan lebih panjang juga. Oh, dan garis vertikal di ujung lampunya itu berlubang beneran ya dan bisa nembusin udara ke daerah ban depan buat mengurangi turbulensi di bagian situ. Sedangkan sisi grill radiatornya cukup dipenuhi sama panel silver plus chrome yang cukup panjang di bawahnya. Detail lampu depannya, DRL-nya LED yang di paling atas, lampu kecilnya DRL yang meredup, lampu besarnya LED yang di bawahnya yang bagian luar, lampu jauhnya LED yang sisi paling dalam, ada fog lamp LED dan lampu seinnya juga LED gantiin di DRL-nya. Sampingnya, dari sini kelihatan lebih panjang dan mengotak dibanding T32 ya. Meskipun sebenarnya wheelbase dan panjangnya mirip. Dan ini ninggalin kesan yang agak aneh di jendela pilar C-nya yang kelihatan lebih diciptakan buat 3/4 belakang yang lebih melengkung dibanding yang dipakai sekarang ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini juga masih cakep sih. Anyway, list chrome jendelanya di atas ya. Dan pilar B-nya dibuat hitam gloss. Lengkap ya, ada roof rail juga di varian yang kita videoin. Velgnya 19 inci ya, dual tone. Ini ukuran terbesarnya mereka sih kalau kita lihat spek X-Trail di Jepang. Dan dipakein ban 235/55 R19 dari Bridgestone Alenza. Cakep ya. Detail lainnya kayak handle-nya dibuat warna body, spionnya bertengger di pintu sini, dan bagian bawah sampingnya full ada cladding plastik hitam dan ada chrome di yang bagian pintunya. Belakangnya, nah ini bagian favorit kita sih karena kelihatan paling mengotak ya dari sini. Ya emang gak sekotak yang lama, tapi paling enggak looks tangguh dan gagahnya lebih dapat dibanding yang generasi sebelumnya. Nama X-Trail sekarang dibuat gede ya di tengah. Dan E-Force ini nunjukin dia model yang pakai AWD. Dan bumper hitamnya kali ini dibuat tinggi banget nih. Dan di bawahnya lagi ada bumper silver yang masih besar juga dengan bentuk ala-ala diffuser plus list chrome cukup panjang di atasnya. Antenanya pakai model sirip hiu gini dan knalpotnya di kiri bawah ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED yang di pinggir, dan ada Hyman stop lampnya. Lampu seinnya halogen dan sayangnya lampu mundurnya juga halogen ya. Interior modern.
Sama kayak luarnya, interior ekstrial luar ini juga dibilang pengen nunjukin feel premium sekaligus ketangguhan. Tapi emang sih menurut kita premium looknya ningkat drastis ya dibanding ekstrial di T32. Dari desain dashboardnya yang melekuk-lekuk dan pakai head unit floating yang raksasa ini, pemakaian bahannya yang warna coklat ini soft touch ya. Terus yang paling depan ini lapis kulit dengan jahitan dan bawahnya ada panel kayu doff gini. Dan kita juga suka desain konsol tengahnya yang bertingkat dan yang atasnya kayak dibuat jadi jembatan gitu ya, dengan bahan di atasnya yang doff brush metal gini. Jadi minim ceplakan sidik jari ya. Oke sih. Di Jepang sendiri kombinasi warna interiornya ada dua ya, hitam dan coklat gini, dan tan dengan hitam gini. Entah nanti yang masuk sini yang mana ya. Setirnya 3 spokes yang dibuat flat bottom gini ya. Oke sih, nambah kesan mengotaknya. Tentunya dilapis kulit ya. Nah jok yang kita videoin ini yang pakai bahan kulit sintetis yang Nissan sebut tailor fit ya. Kalau lihat di websitenya, selain yang tailor fit ada juga yang pakai kulit napa yang dikasih motif diamond. Sekali lagi kita belum tahu nanti dapat yang mana. Tapi yang ini pun support joknya tetap kelihatan besar-besar juga sih ya. Ini jok baris keduanya, nggak ada yang menonjol sama bentuknya. Tapi uniknya bagian tengahnya ini meskipun nggak kelihatan, tapi ada headrestnya ya. Dan ini bisa dibuka buat ngasih feel semi captain seat gitu. Dan yes, ekstrial ini juga tetap 3 baris ya. Dan sekali lagi jok baris ketiganya ukurannya kecil banget ya, dengan headrest panjangnya itu. Nanti kita bakal kasih lihat rasa duduknya. Tapi jangan berekspektasi bisa nyaman buat orang dewasa. Oke, pintu depannya bagian paling atasnya soft touch ya, yang coklat itu. Nah di bawahnya ada lapis kulit yang gede ya, sampai ke yang buat sandaran tangan juga dapat. Dan di sekitar buat kontrol jendelanya pakai bahan brush metal gini kayak di tengah tadi. Pintu belakangnya agak beda ya. Yang paling atasnya plastik karena ada buat sunshade gini ya. Tengahnya sampai yang ke sandaran tangannya baru sama lagi lapis kulit. Dan yang di sekitar kontrol jendelanya brush metal. Detail lainnya di dalam, pegangan tangan plafonnya yang di paling depan ada di sisi penumpang depan dan di driver ya. Nice. Yang di baris kedua, kiri dan kanan, pegangan tangannya sama-sama model lipat dan sama-sama ada gantungan bajunya ya. Tapi di baris ketiga, sayangnya gak ada pegangan tangan plafon. Lampu kabinnya di depan ada 2 gini yang kelihatannya sih halogen ya. Yang di baris kedua ada lampunya juga di kiri dan kanan, halogen juga. Dan di baris ketiga masih ada lampu halogen yang sharing sama lampu bagasi ya. Sun visornya di kiri dan kanan dalam sama-sama ada card holdernya. Dan ada kaca yang bisa ditutup buka plus lampunya gini ya. Tapi gimana rasanya duduk di dalam si ekstrial ini? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk berat nih ya. Nice. Dan yang kita suka juga pintunya nge-cover sampai paling bawah. Jadi meskipun mobilnya kecipratan kotor, tapi bagian dalam sini tetap kelindungin. Dan jadinya kaki kita nggak bakal kepeperan kotor ya pas naik turun. Sudut bukanya termasuk sangat lebar. Buat napak ke dalam ya mirip kayak SUV medium lainnya lah ya. Cukup tinggi tapi nggak sampai menyulitkan. Oke, posisi duduknya cukup tinggi tapi nggak ketinggian berlebihan. Enak sih ya, kasih SUV medium monocoque ini. Visibilitas ke depan aman, dashboardnya nggak terlalu tinggi, dan gundukan kap mesinnya kelihatan ya. Ke samping juga aman, kacanya cukup besar dan spionnya di pintu, jadi bisa ngeliat ke belakang spionnya. Pengaturan jok drivernya elektrik 8 arah, alias pengaturan ketinggiannya bisa depan dan belakangnya, plus pengaturan lumbar 2 arah. Yang penumpang depan juga elektrik 8 arah ya. Nice. Dan ada pengaturan lumbarnya 2 arah juga. Headrestnya bisa naik turun aja ya, tapi posisinya udah sangat ergonomis ya. Buat kepala kita sandaran sambil nyetir gini nggak mundur sama sekali. Nice lah ya. Ruang kepalanya mengejutkannya aman ya, meskipun kepotong sunroof gini. Dan emang panoramic roof-nya ngasih efek lega ya pas ngeliat ke atas. Buat sandaran tangan di tengah sini full empuk dan panjang ya ini. Jadi kita bisa sandarin tangan sambil pegang setir. Buat sandarin paha kita juga empuk. Dan yang di pintu sini juga empuk ya, dilapis kulit juga. Seatbeltnya bisa diatur naik turun. Dan setirnya selain tilt bisa teleskopik ya. Dan termasuk jauh nih dari dashboard. Nice lah ya. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi nggak ada pad plastiknya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga berat nih ya. Nice. Dan ini kebuka super lebar ya, sampai 85 derajat Nissan bilang. Nice ya, bikin aksesnya jadi gampang. Dan karena atapnya nggak turun aneh-aneh, jadi masuk ke dalamnya nggak perlu nunduk-nunduk ya. Oke, di baris keduanya posisi duduknya lebih tinggi dibanding di depan. Nah, dudukan bawah joknya sini nopang paha kita dengan oke sih ya. Sudut paha kita sama sekali nggak naik, meskipun emang panjangnya nggak nyampe full nopang paha kita ya. Tapi ya minimal kaki kita nggak naik lah, sudutnya rata, jadi masih nyaman. Nah, jok ini bisa digeser maju mundur ya, termasuk jauh ya slide-nya. Ini kalau kita geser paling mentok ke depan, kaki kita sampai nempel banget tuh ya sama jok depan. Ini selain buat ngasih ruang penumpang belakang, bisa juga dipakai kalau anak kecil mau nempel sama orang tuanya gitu di depannya. Nah, kalau dimundurin mentok, nah ini jadi termasuk luas banget ya buat SUV medium gini. Ya belum sampai se CR-V sih yang 5-seater, tapi udah sangat oke tuh, ruang kakinya super lega. Nice ya. Ruang gerak sepatunya aman banget, headrestnya adjustable, tapi yang kiri kanan sedikit banget ya naiknya. Yang tengah sih lumayan jauh, tapi jadi bisa bersandar santai gini ya. Sudut rebahnya bisa diatur pakai tali yang di bawah ya, atau pakai tuas yang di atas sama aja. Paling rebahnya segini aja sih. Ini kalau kita bikin paling tegak, ruang kepala kita sisanya nggak banyak, karena ini pas di bawah gundukan sunroof ya. Kalau dibuat paling rebah,
ini jelas nggak sampai tiduran ya, malah juga nggak rileks-rileks banget, tapi ya masih cukup santai lah. Dan ruang kepalanya jadi lebih aman kalau kayak gini. Dan ada sunshade kayak gini ya buat privasi tambahan. Sandaran tangan di pintu empuk ya, dilapis kulit, dan yang di tengah enaknya joknya bisa dibuka gini nih, dijadiin armrest. Nah, jadi ngasih feel semi captain seat ya, karena tengahnya bolong gini. Nice sih ya. Oke, kalau mau duduk bertiga di tengah sini, napak ke tengahnya masih cukup gampang meski di tengah ada gundukannya. Gundukan lantainya cukup tinggi sih ya, tapi anak kecil masih bisa lah naik gini kakinya. Dudukan joknya kerasa lebih keras dan lebih tinggi dibanding di kiri kanannya, sedangkan buat sandarannya jauh lebih keras dan lebih maju ya dibanding di kiri kanannya. Ada headrestnya sih, tapi orang dewasa kalau sandaran masih agak ngedang ya kepalanya, meski masih tetap aman lah. Dan ruang kepalanya masih aman selama sandarannya agak direbahin. Oh, dan seatbelt di tengah sini 3 titik ya. Oke, sekarang kita ke baris ketiga. Kalau dari sebelah kiri sini kita cukup tarik tuas yang di atas sini ya. Dan nanti jok kiri dan tengahnya bakal kegeser kayak gini. Nah, ini ruang buat napaknya emang sangat sempit ya. Dan di samping sini juga nggak ada pegangan. Jadi emang bakal sulit banget ya buat napak ke paling belakang. Dari samping kanan sini pun sama ya. Kita tarik tuas yang di atas sini. Tapi yang kegeser cuma satu jok aja yang paling kanan doang. Dan baru kita napak ke belakang. Oke, kita naikin dulu ya headrest jok paling belakang sini. Tinggi sih dia naiknya. Tapi langsung kelihatan lah ya, joknya ini kecil banget ukurannya buat orang dewasa kayak kita. Jarak dari dudukannya ke lantai juga sangat dekat ya. Jadinya kaki kita sangat naik nih. Sudut paha kita naiknya tinggi banget. Makanya orang dewasa udah pasti bakal pegel ya, meskipun cuma buat jalan dekat. Nah, sudut rebah jok sini masih bisa diubah-ubah ya pakai tali di atas sini. Nggak banyak sih berubahnya, tapi bagian bawah joknya ikut berubah tuh sudutnya pas kita ubah-ubah recline-nya. Nah, ini kalau kita bikin paling tegak, kelihatan ya, udah nggak ada sisa ruang kepala. Kepala kita udah mentok. Dan ini kalau kita bikin paling rebah, cukup rileks sih. Tapi kita yang tingginya 173 cm pun mentok ya kepalanya. So jelas sebaiknya buat anak kecil aja di belakang sini. Lanjut ruang kakinya, ini kalau jok baris keduanya kita bikin paling mentok ke depan. Nah, ini aja sisa ruang kakinya udah tinggal sedikit ya. Sedangkan ini kalau kita bikin paling mundur, tada, nggak ada sisa ruang sama sekali ya. Tuh kelihatan kan, hampir mentok ke jok belakang, jok tengahnya. Jadi kita nggak bisa nyelipin kaki sama sekali. Ruang gerak sepatunya masih ada tapi sempit ya. Dan buat sandarin tangan di pinggir sini masih ada meskipun plastik. Dan kaca di paling belakang sini mirip X-Trail sebelumnya lah. Luar biasa kecil dan maju banget. Jadinya ngasih feel claustrophobic ya kayak yang duduk di sini. 7. Fitur berlimpah. Fiturnya X-Trail baru ini termasuk banyak meskipun gak sebanyak kayak Tucson gitu juga sih ya. Ya kita detailin di unit yang ini meskipun nanti yang dibawa ke Indonesia fiturnya belum tentu kayak gini loh ya. Inputnya di paling depan ada satu USB port Type-C dan satu USB port Type-A plus power outlet 12 volt. Mestinya di bawahnya ada wireless charger, tapi di unit yang kita coba nggak ada ya. Di luar sih ada nih kayak gini. Harusnya nanti yang dijual di sini ada lah ya. Di baris kedua masih ada USB port Type-C dan Type-A ya. Nice. Di baris ketiga sayangnya nggak ada input tambahan. Paling adanya di bagasi aja ya, satu power outlet gini. Ada pemanas jok depan nih, masing-masing 3 level ya. Tapi semoga nanti pas masuk sini adanya pendingin jok deh. Agak kurang relate ya kita cuaca panas gini sama penghangat jok. Lanjut, rem parkirnya elektrik ya di tengah-tengah sini. Tarik buat aktifin dan dorong sambil injek pedal rem buat non-aktifin. Dan ada brake hold juga yang bakal nahan remnya pas kita berhenti lama, biar kaki kita nggak pegel nahan pedal remnya terus-terusan. Ada panoramic sunroof ya, nice lah, nambah kesan mewah dan tentunya kacanya bisa dibuka. Instrumen clusternya 12,3 inci yang animasinya kelihatan cakep banget ya pasti nyalain. Dikontrolnya pakai tombol di setir kiri sini ya. Pertama, ada menu kombinasi yang ngasih lihat status ADAS, kompas, dan media yang lagi diputer. Kalau kita geser ke bawah jadi dikosongin gini, geser ke kanan ada menu drive computer yang nunjukin detail info kayak konsumsi dan kecepatan rata-rata, dan geser ke bawah ada sejarah konsumsi BBM-nya. Geser kanan lagi ada energy flow buat lihat grafik animasi sistem e-powernya. Geser kanan lagi ada kompas, geser kanan lagi ada menu media, geser kanan lagi layar safety assistance atau ADAS-nya, dan geser kanan lagi ada settings. Semua settingsnya ada di sini ya, dari buat mati nyalain stability control, menu driver assistance ini buat atur semua safety aktifnya, dan beberapa fitur safety standar juga. Nanti kita detailin di nomor 8 ya. Nah, unik nih, ada menu personal display yang bisa namain info mungil di sebelah kiri sini, tergantung kita pilihnya apa ya. Sampai indikator injak lampu rem pun juga ada. Lanjut ada eco settings buat aktifin mode eco ke sistem cruise control dan ke AC-nya, buat aktifin info berkendara eco dan lihat sejarahnya. Terus ada buat atur jam. Nah, vehicle settingsnya dari settings bagasi elektriknya, settings lampu buat atur welcome light dan sensitivitas auto headlightnya, settings locking ini buat atur perkuncian, settings wipers ada buat atur aktifin wiper belakang otomatis pas mau masukin gigi mundur waktu wiper depannya lagi aktif. Dan
settings mirror fold buat atur setting spion lipat otomatisnya ya. Lanjut menu maintenance buat atur pengingat servis, ganti filter udara, rotasi ban dan lain-lain. Terus ada buat atur apa-apa aja yang ditampilin di menu utama instrumen clusternya, dan sisanya paling settings yang lebih basic ya. AC-nya Tri-Zone Auto Climate Control alias suhu depan penumpang, driver, dan belakang bisa dibeda-bedain semua. Nice ya. Dan masih ada knob fisikal gini buat mengontrolnya. Mantap. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 32,5 derajat. Ada defogger kaca belakang dan defroster kaca depan buat arahin angin ke kaki, dan tombol yang di sini ini buat atur suhu yang belakangnya, atau bisa juga langsung diatur dari baris kedua sini nih yang ada layar dan tombol buat mengontrol sendiri. Meski emang sayangnya ventilasi di baris keduanya cuma ada di tengah sini aja ya, gak ada tambahan di plafonnya lagi. Dan ini pun kipasnya ikutan sama yang depan. Dan di baris ketiga malah sama sekali nggak ada ventilasi AC ya. Jendelanya keempat-empatnya auto up down ya, nice. Lampunya otomatis, dan pas kita puter-puter tuasnya nanti ada keterangannya tuh di MID apa yang lagi kita lakuin. Dan wipernya kelihatannya intermittent variable aja sih yang di sini. Ya semoga nanti yang masuk sini otomatis juga lah. Setirnya yang sebelah kanan ada buat atur cruise control dan teleponi. Nah nanti kalau udah adaptive cruise atau pro pilot, tombolnya di sini juga ya. Sedangkan yang sebelah kiri ada kontrol audio dan kontrol instrumen clusternya. Ini kuncinya standar sih, ada tombol lock, unlock, dan buka bagasi. Tentunya ada passive keyless entry, jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintu sini dan kuncinya kebuka. Di sini spionnya baru kebuka kalau kita nyalain mesinnya. Tapi ini bisa kita atur dari instrumen cluster ya, kebukanya mau pas dibuka kuncinya atau pas mobilnya dinyalain. Dan buat kunci lagi tinggal tap alur di handle sini dan spionnya bakal sekaligus ngelipat juga. Buat ngelipat biasa spionnya pakai yang tombol ini ya. Dan buat nyalain mobilnya pakai tombol start stop di tengah sini. Kuncinya bisa juga dipakai buat buka semua jendela dari luar kalau kita tahan tombol unlocknya, dan bisa nutup semua jendela lagi kalau kita tahan tombol locknya. Head unitnya layar sentuh 12,3 inci juga. So, udah sama nih ya kayak Nissan Rogue facelift yang kayak di Amerika. Dia ada tambahan knob fisikal ya di bawahnya buat volume dan buat mati nyalain. Dan ada beberapa shortcut tombol fisikal juga. Ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto sebenarnya. Tapi entah kenapa di unit yang kita coba wirelessnya bermasalah. Jadi kita sambunginnya pakai kabel aja ya di HP kita. Nanti bisa nampilin gini buat aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lainnya. Nice ya. Di sebelah kanan sini ada shortcut menunya, swipe down dari atas ada quick control audio dan brightness, dan tampilan utamanya sederhana aja sih, kayak widget-widget gini. Ada navigasi, dan settingsnya simple sih, soalnya kebanyakan setting saya udah di instrumen cluster. Paling ada buat atur profil, dan di settings audionya ada buat atur speed sensitive volume, buat bikin volumenya otomatis makin keras pas kita jalan makin kencang dan sebaliknya. Sayangnya, beberapa fitur emang nggak dibawa ke unit yang ini sih ya. Kayak head-up display misalnya yang ada di X-Trail versi luar, atau approach unlock dan walkway lock yang sebenarnya juga ada. Spion tengahnya juga unit yang kita videoin ini pakai model auto dimming standar gini yang bisa meredup sendiri kalau kena silau. Tapi di luar ada yang udah dapat spion tengah layar yang Nissan sebut Intelligent Rear View Mirror. Tapi kita tunggu nanti deh ya, pas X-Trail udah final masuk sini, list fiturnya pasti berubah ya. 8. Safety lengkap. Sama kayak fiturnya, list fitur safety di X-Trail ini juga tentunya belum final, tapi nggak apa-apa. Kita detailin dulu yang di sini ya, meskipun nanti yang dijual di Indonesia bisa berubah listnya. Airbagnya ada 6 ya, 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Rem depan, cakram ventilasi, dan rem belakang juga cakram. Dan tentunya sistem rem ABS, EBD, dan brake assist juga komplit. Ada traction control atau TCS dan stability control atau VDC yang bisa dimatiin dari instrumen cluster. Dan ada hill start assist juga yang bisa nahan remnya beberapa detik kalau kita berhenti di tanjakan waktu mau pindah kakinya dari pedal rem ke pedal gas. Ada hill descent control juga di tengah sini yang bisa ngerem dan ngegas mobilnya secara otomatis dengan super perlahan di turunan curam supaya kita bisa lebih fokus sama nyetirnya ya. Sensor parkir di belakang ada 4 titik yang terintegrasi gini, dan di depan juga ada 4 titik lagi. Dan ini ada indikatornya di layar head unit sini plus di instrumen clusternya. Dan dari instrumen cluster itu juga bisa mati nyalain sensor depan atau belakangnya doang ya. Displaynya juga bisa. Volume sensor parkirnya juga bisa diatur, dan jarak operasional sensor parkirnya juga bisa diatur. Kamera juga komplit ya, ada 4. Satu di belakang, satu di masing-masing spion, dan satu lagi di depan. Nah, ini dia bakal otomatis munculin gambar 360 derajat gini. Meski kayak di Serena juga, kualitasnya biasa banget ya buat harga mobil segini. Kalau kita klik tombol di ujung kanan bawah head unit sini nih, kita bisa lihat angle lain juga, dan sebelah kiri ban ini juga. Tapi sayangnya nggak ada mode 3 dimensi gitu ya misalnya. Meskipun ada fitur tambahan Moving Object Detection yang bakal nyalain sisi kuning ini kalau terdeteksi ada objek yang masuk ke situ. Dan ada dudukan ISOFIX di jok baris kedua ini. Lanjut ya, X-Trail ini juga ada fitur Safety Active atau ADAS-nya yang memanfaatkan kamera di balik
spion tengah sini dan millimeter wave radar di balik emblem depan sini buat fitur kayak rem otomatis dan lane keeping. Dan ada juga radar yang sembunyi di balik bumper kiri kanan belakang buat fitur kayak blind spot gitu ya. Pertama ada forward collision warning yang bisa mendeteksi kemungkinan tabrakan dan bakal dikasih peringatan. Terus ada predictive forward collision warning yang bisa memprediksi kemungkinan tabrakan berdasarkan mobil di depannya mobil kita. Dan forward emergency braking buat rem otomatis. Lanjut, meskipun di unit yang kita video ini nggak ada fitur intelligent cruise control atau adaptive cruise control gitu, tapi unit yang masuk sini harusnya ada ya, mengingat Serena kan juga ada. Tuh, nanti ada tombol birunya gini di setir sebelah kanan. Jadi, selain bisa set kecepatan konstan tanpa injak pedal gas, bisa juga jaga jarak sama mobil di depannya. Jadi kalau mobil di depan memelan, kita bakal ikut memelan, dan kalau mobil di depan mengencang lagi, kita juga bakal ikut mengencang lagi tanpa kita perlu injak pedal gas dan pedal rem ya. Plus ada fitur lane centeringnya juga ya, buat sekaligus bikin mobilnya terjaga selalu di tengah-tengah lajur. Lanjut, ada lane departure warning buat ngasih peringatan kalau terdeteksi kemungkinan mau keluar lajur, dan lane departure prevention yang bakal balikin lagi kalau udah terdeteksi tadi. Ada high beam assist yang bisa otomatis mati nyalain lampu jauh sesuai kondisi, dan ada blind spot warning dan blind spot intervention yang bakal nyalain indikator ini di spion kalau terdeteksi ada objek di titik buta 3/4 belakang kiri dan kanan. Plus ada rear cross traffic alert yang bisa deteksi kalau pas lagi mundur ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya X-Trail e-Power elektrik ya. Bukannya bisa tahan tombol di remote sini, bisa buat tutupnya juga tentunya. Bisa juga pakai tombol yang di kanan dashboard sini ya. Bisa juga pakai gestur kaki ya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin bagasinya dan tendang ke bagian bawah bagasi yang posisinya agak ke kanan sini dan bagasinya bakal kebuka ya. Sama ya, bisa pakai gestur gitu lagi buat tutup juga. Dan bisa manfaatin passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin, klik tombol di bawah sini yang lebih besar ya, dan pintu bagasinya bakal kebuka. Tapi setiap pintu lainnya masih kekunci. Oke, ini bagasinya kalau semua jok lagi dibuka ya. Bibir bagasinya termasuk mengotak ya dan cukup lebar. Harusnya nggak masalah buat masukin barang besar. Jarak bibirnya dari tanah termasuk tinggi meski nggak terlalu tinggi sih ya buat ukuran SUV medium gini. Jadi kalau angkat barang berat nggak sulit-sulit banget seharusnya. Dan bibirnya ke lantai rata ya. Jadi keluarin barang dari dalam tinggal tarik aja. Detail bagasinya di sebelah kiri sini ada tempat penyimpanan gini, nggak ada isinya sih ya. Di sebelah kanan ada ruang juga dan ada power outlet gini. Di bawah lantainya ada kompresor, cairan tambal ban dan toolkit, dan di bawahnya lagi ada aki ya dan subwoofer. So, nggak ada ban serep di sini. Oke, jok baris ketiga ini sudut rebahnya bisa diubah-ubah. Kalau kita bikin paling rebah gini, bagasinya bakal lebih sempit tapi penumpangnya duduknya lebih rileks ya, dan sebaliknya lah ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok baris ketiga bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50. Bisa pakai tali di atas atau yang di belakang juga bisa ya buat lipatnya. Nah, kalau dilipat gini nanti bisa masukin barang lebih besar sambil tetap duduk satu orang di baris ketiga. Dan kalau dilipat dua-duanya, nah kapasitasnya bagasinya nambah jadi 485 liter. Termasuk gede sih ya buat hybrid gini. Lantainya rata tentunya. Dan kalau lihat di pinggir sini ada lubang kan ya. Nah, ini buat parcel shelf ya atau buat penutup bagasi. Jadi kita bisa pasang kayak gini dan nanti kita tarik. Nah, nanti kita bisa naruh barang di bawah dan nggak bisa diintip dari luar ya. Meski sayangnya kalau kita mau taruh nggak ada tempat penyimpanan khususnya di mobil ya. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, jok depan bisa dibuka tengahnya doang nih kayak gini. Nah, jadi kita bisa masukin barang yang super panjang sambil tetap duduk nyaman berdua ya di baris kedua. Nice sih nih. Nah, yang lebih normal kalau mau lipat jok kiri kanannya nggak bisa pakai tuas yang di atas ini ya, mesti pakai tali yang di pinggir joknya sini. Nah, nanti joknya bisa kelipat kayak gini. Nah, dan ini kalau kita lipat satu lagi, tada, kapasitas bagasinya jadi gede banget ya, 1298 liter. Dan ini lantainya sangat rata ya. Jadi kalau mau kedepanin barang tinggal didorong aja dan kita juga jadi bisa masukin barang besar banget kayak kasur gitu. Nah, buat tutup pintunya disediain handle di sebelah kanan atau bisa klik tombol yang gembok ini buat tutup elektrik dan langsung kunci semua pintu. Atau kalau kita klik yang ini, dia bakal tutup elektrik kayak biasa dan kita bisa langsung kunci semua pintunya juga pas bagasinya udah ketutup. Kalau kita klik tombol kecil ini yang di sebelah kanan bawah ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10. Detail-detail lain.
Unit ekstril yang kalian lihat ini diimpor utuh atau CBU langsung dari Jepang. Dan kalau nanti dijual di Indonesia pun kemungkinan besar juga bakal CBU Jepang kayak gini ya, kayak Serena baru juga. Bensinnya bukannya tinggal klik cupnya aja, dan meskipun di sini nggak ada tulisannya, tapi di Owner's Manual X-Trail di Eropa, buat si mesin KR15 DDT ini diminta buat pakai bensin minimal RON 95 ya, yang artinya di sini perlu pakai sejenis Shell V-Power, BP Ultimate, Vivo 95 atau yang lebih tinggi kayak Pertamax Turbo gitu. Mungkin karena variabel compressionnya, jadi butuh oktan yang super tinggi. Meskipun ditulis juga kalau pakai bensin dengan minimal RON 91 tetap bisa, meski bakal ngurangin performanya. Dan karena belum dijual di sini, so belum ada info detail soal garansian gitulah ya. Kita tunggu aja nanti pas udah dijual. So, menurut kalian soal X-Trail generasi keempat ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel ini. See you next time.